Halo Cyclo, selamat datang di Cyclo Podcast. Menuju tak terbatas dengan Cyclo Podcast. Nah, asik. Di podcast kali ini kita bakal membawakan tema atau kita bakal membahas tema yang lumayan sensitif nih, yaitu tentang LGBT. Nah, walaupun agak sensitif, tapi tenang aja, saya nggak sendiri. Ya walaupun saya masih sendiri sih, tapi tenang aja, saya ditemani dengan beberapa narasumber yang tentunya kece-kece banget dong. Nah, nanti kedepannya kita akan membahas isu LGBT ini bersama narasumber yang nantinya tentunya kita akan membahas dari berbagai macam sudut pandang. Nah, tunggu apa lagi? Kita langsung aja kali ya kenalan sama para narasumber. Yang pertama, the one and only Sidik Hadianto. Widih. Tepuk tangan dulu dong. Wait, Tuhan. Oke, tepuk tangan. Oke, makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Nah, lagi sibuk apa nih, Dik? Belakangan ini, Dik? Oke, lagi sibuk apa nih? Paling ya cuman jadi pengacara aja. Pengangguran banyak acara. Waduh. Walah, pengacara. Gayanya ya, pengacara pengangguran banyak acara. Mantap. Oke deh kalau gitu, Dik. Thank you ya, Dik. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita juga punya narasumber selanjutnya, yaitu the father of 12.5, Prajan Naufal. Halo Prajan. ya. Halo dong. Apa kabar nih, Ja? Kabar gue sebenarnya lagi kurang fit ya, tapi masih tetap semangat. Tentu saja masih tetap semangat. Iya. Keren loh. Tapi aman ya kita datang ke podcast ini ya? Aman dong, aman. Oke, selanjutnya ya. Last but not least, yaitu ada Farel Dewanto. Halo semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya, Reo? Aduh, kabar alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baik. Lagi sibuk apa? Ya, nih pertanyaannya. sibuk sih kayak biasa ya. Ngekiloin telur sama ngeliterin beras. Oh, Farel nih punya warung ya? Oh iya, jelas. Punya warung. Biasa lagi jaga. Jadi anak berbakti dulu ya. Nanti kabar-kabarin kali aja. Iya, kali aja nanti kalau misalnya kita beli beras, beli minyak di sana bisa dapat diskon ya. Oh, bisa. Nanti PC aja. Tinggal swipe up. Semoga laris ya. Amin. Thank you. Boleh tuh. Oke. Nah, kita mulai aja kali ya masuk ke topik yang ingin kita bahas gitu. Seperti yang gue senggol sebelumnya, kita di sini kali ini malam ini bakal ngebahas tentang LGBT ya, yang tentunya sudah ramai diperbincangkan belakangan ini tentunya kan. Mulai dari sosial media tuh, apalagi ya, banyak banget pro dan kontra yang muncul terkait isu LGBT ini. Bener-bener lagi hangat-hangatnya lah. Nah, sebelum gue masuk ke topik, sebelum gue masuk lebih dalam lagi tentang isu LGBT ini, gue pengen nanya dulu nih ke kalian. Apa sih yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar kata LGBT? Oke, boleh dari gua. LGBT ya, Par ya. Aduh. Dari sudut pandang gua ya, LGBT ini suatu kaum nih, Par. Kayak kaum nih tiba-tiba ada kan nih kaum yang suka tetapi sama jenis itu, Par. Kayak misalkan contoh cowok sama cowok, cewek suka sama cewek gitu, Par. Itu secara umum sih, tapi kurang lebih gitulah, Pak. Oke. Berarti kaum yang suka sesama jenis gitu ya? Ya, simpelnya begitu, Pak. Nah, oke. Kalau dari yang lain gimana? Oke, kalau dari gue sih pertama kali denger kata LGBT, yang ada di pikiran gue itu orang yang belok. Belok gimana tuh? Iya kan, belok harusnya kan kalau cowok sukanya sama cewek sukanya sama cowok. Betul. Kalau LGBT, kalau
seharusnya Kalau kan gitu Praja ya. sukanya sama siapa? Waduh. Aduh. Ya itu di belakang. Beda ya. Di belakang stand aja ya. Beda ya. Oh iya deh. Kalau Oke, ya lanjut. kan back to topic ya. Kalau LGBT itu tuh malah sukanya yang sejenis kan, ya cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek gitu. Terus ada cowok yang kelihatan kayak cewek, ada yang cewek kelihatan kayak cowok ya gitu. Nah, kalau menurut gue sih sebenarnya sih kurang lebih sama ya kayak Sidik sama Praja ya. Tapi selain yang dikatain sama Sidik sama Praja, yang terlintas di kepala gue tuh mereka ini identiknya tuh sama bendera pelangi. Nah, kenapa ya? Iya, Karena betul pelangi tuh bagus. Bendera pelangi. Oke, berarti sama lah ya intinya dari apa yang kalian pikirkan pertama kali adalah laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, jadi suka sama jenis lah intinya ya, kayak gitu. Nah, terus juga nih, kalau kita lebih kerucut lagi ke negara kita ya, negara Indonesia, kita fokuskan lagi, lebih kita runcingin lagi lah kasus LGBT di negara Indonesia. Kalau yang gue lihat ya, kasus LGBT di Indonesia ini adalah hal yang tabu sebenarnya, karena masih banyak banget orang yang nggak tahu kalau LGBT itu apa gitu kan. Tapi makin kesini, makin kesana, makin kesini, makin semakin banyak penganut LGBT yang secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya adalah seorang LGBT gitu. Nah, dengan ramainya hal itu kan banyak banget tuh akhirnya muncul pro dan kontra LGBT dari negara kita gitu. Gue pengen nanya gitu ke kalian, apa sih tanggapan kalian tentang LGBT yang ramai banget diperbincangkan orang-orang ini gitu, apalagi di negara kita Indonesia? Ya, gue izin jawab duluan ya. Boleh. Ini kalau menurut dari pandangan gue ya, kalau menurut gue tuh LGBT ini nih, gue bakal lihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Kaum LGBT ini kan juga manusia kan, berarti setiap manusia kan memiliki hak asasi manusia, di mana semua orang tuh bebas berekspresi dan ngelakuin apa yang mereka mau. Jadi selama mereka nggak ngerugin siapa aja sih, menurut gue sih nggak apa-apa ya. Terus kalau dari pandangan masyarakat nih terhadap kaum ini nih, ada beberapa masyarakat yang kurang bisa menerima gitu. Jadinya mereka ini dianggap sebagai hal yang negatif. Cuman untuk sebagian dari masyarakat yang lain juga nganggapnya tuh biasa aja gitu. Kayak ya mereka nggak sarkas, nggak mendiskriminasi kaum LGBT ini, kayak biasa aja. Mungkin selanjutnya gue kali ya yang ngasih pendapat ya. Kalau tadi Farel ngelihat dari sisi HAM, mungkin gue bakal ngelihatnya dari sisi religi ya, atau sisi agama ya. Kan yang kita tahu juga Indonesia ini negara yang penduduknya beragama ya, sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan kalau kita lihat dari sisi agama, dari 6 agama tersebut nggak ada yang membolehkan gitu ya? Membolehkan, ya betul, membolehkan perilaku LGBT ini. Dikatakan bahwa perilaku LGBT ini merupakan perilaku yang di luar batas ya, melampaui batas. Dan secara moral juga menurut saya perilaku LGBT ini tidak sesuai dengan moral bangsa Indonesia gitu. Menurut gue gitu sih. Oke. Jadi kalau dari sisi sudut pandang agama dan Pancasila mungkin ya, itu sebenarnya adalah hal yang menyimpang begitu ya. Iya, betul. Kalau Sidik? Oke. Gimana, Dik? Menurut gue ya, Par, nih. Lihat dari bidang kesehatan nih, Par. Jadi nih, Par. Menurut artikel yang judulnya tuh Medical Student Perspective on LGBTQ Health. Jadi di dalam artikel ini nih, Par, disebutkan kalau individu LGBT ini mengalami hasil kesehatan yang merugikan. Jadi resiko terkena penyakit yang
lebih lagi atau yang lain-lain bermacam-macam penyakit itu lebih besar resikonya dibanding orang-orang yang atau individu yang non LGBT ini Pak. Jadi rentan terkena penyakit mungkin ya. Rentan terkena penyakit gitu Pak, betul. Mungkin gitu sih Pak. Oke. Nah, dari tadi kan udah bahas dari 3 sudut pandang gitu ya. Nah, yang gue pengen ambil salah satu yang unik mungkin dari jawaban kalian adalah mungkin jawaban Praja mungkin ya, yang berkaitan dengan Pancasila dan juga agama. Yang udah kita tahu gitu kan, udah disenggol juga tadi sama Praja kalau negara kita ini adalah negara yang beragama tentunya ya kan. Bagi sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kan sudah mulai ramai ya, maksudnya sudah mulai marak kalau penganut LGBT itu secara terang-terangan mengaku dirinya gitu di Indonesia ini gitu. Gue pengen nanya gitu, menurut kalian ya gimana sih caranya? Karena kan ini menyangkut negara ya, ketika negara kita adalah negara yang beragama, gimana sih menurut kalian sebaiknya pemerintah itu atau negara itu menanggapi hal tersebut gitu? Nah, gue izin jawab lagi ya. Oke, boleh. Sebenarnya LGBT ini nih berhubungan gitu kaitannya sama norma moral sama nilai yang dianut sama bangsa ini. Semua masalah tuh pasti ada yang mendukung dan ada yang nggak mendukung. Jadinya ada pro dan kontra. Yang dari gue pernah denger ya, pas konferensi HAM dunia, jadi tuh warga dunia tuh ikut ngedukung untuk semua manusia tuh kebebasan untuk berekspresi. Iya. Jadi selain itu di undang-undang juga sebenarnya udah dijelasin kalau semua orang tuh berhak berpendapat dan mengikuti yang diyakininya dan akan dilindungi oleh negara. Jadi para penganut LGBT ini sih bebas untuk memilih jalan hidup mereka. Oh, berarti dari segi HAM-nya mungkin ya, yang perlu diperhatikan mungkin gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin gue izin menjawab ya, Pak ya. Menurut pandangan gue sih, pemerintah harusnya bikin suatu aturan mungkin kali ya, terkait dengan LGBT ini. LGBT ini tidak sesuai sama nilai ketuhanan dan secara moral juga sangat tidak relevan dengan karakter bangsa Indonesia, hingga perlu adanya suatu aturan agar terhadap LGBT ini agar tidak mengancam ideologi negara kita, yaitu Pancasila, khususnya sila pertama. Kira-kira aturannya ya, berarti aturan yang tentunya bersesuaian dengan sila pertama gitu ya. Ya, betul. Seperti yang mungkin tadi disebutin sama Praja juga ya sebelumnya, di berbagai negara di berbagai agama pun sebenarnya tidak memperbolehkan adanya LGBT begitu ya. Makanya dia buat aturan yang mengacu pada agama. Nah, kalau Praja mungkin tadi aturan yang mengacu pada Pancasila gitu. Iya, betul. Tapi hal itu juga kan bertentangan bukan bertentangan mungkin sedikit bersinggungan dengan yang namanya HAM, yaitu kebebasan berekspresi ya. Nah, sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya, gue sempat dengar gitu bahwa pemerintah itu mau mengesahkan namanya RUU-KUHP tentang kriminalisasi LGBT gitu. Ini sebenarnya menarik gitu. Dari situ tuh mulai ramai lagi tuh isu LGBT ini gitu. Banyak banget yang komentar-komentar netizen di sosial media tentunya gitu kan. Banyak yang pro dan kontra terkait RUU-KUHP ini gitu kan. Nah, menurut kalian nih, RUU-KUHP tentang kriminalisasi LGBT ini apakah perlu didiskusikan lebih lanjut gitu terkait RUU-KUHP ini sebelum disahkan? Ini kayaknya langsung gue langsung jawab aja nih Pak. Ini masih lanjutan yang tadi kan masih nyambung lah ya ini topik pembahasannya. Ya, oke. Sebenarnya gini loh Pak, di negara kita ini ya, lebih baik kayak tidak usah dipermasalahkan lah, terutama oleh pemerintah ya. Kayak sebenarnya masalah kayak gini kan masih tabu di dalam negara kita, apalagi kan ini juga baru-baru ini kan lagi ramai-ramai juga. Ya masih baru-baru juga di negara baru kita. Muncul gitu, baru kelihatan ya, baru ya, ramai-ramainya gitu. Masih hal tabu lah Pak gitu Pak, intinya lah ya di negara kita. Mungkin kayak kan penganut LGBT ini kan bukan, kita nggak bisa langsung mengklaim dia sebagai pelaku kejahatan yang kayak dapat menghancurkan kehidupan bangsa di negara kita ini juga kan. Kita nggak bisa langsung menjudge seperti itu.
kita nggak boleh lah intinya maksudnya. Cuman tapi gini loh, ada tapinya ya, pemerintah nih kan. Apa tuh tapinya tuh? Sebenarnya pemerintah bisa lebih bijak sih Pak sebenarnya dalam masalah ini seharusnya ya. Oke, dia ingin membuat apa namanya KUHP ini ya tentang masalah gitu. Tapi masih banyak hal yang perlu, yang lebih penting sebenarnya diurus oleh pemerintah ini Pak. Seperti kayak narkoba, tentang korupsi, terutama nih korupsi ya pada negeri kita ini. Ada hal yang lebih penting gitu sebenarnya diurusin daripada harus mengurusi masalah seperti ini. Gitu Pak. Iya, kasus korupsi gitu ya. Oke. Ya, tapi berarti untuk aturannya sendiri gitu ya, aturannya mungkin belum menurut lo belum terlalu dini mungkin ya untuk dibuatkan hal seperti itu mungkin menurut lo. Iya, gitu? terlalu dini. Oke. Kalau yang lain gimana? Oke, kalau dari gua sih, nah ini pas banget nih. Tadi kan gua bilang pemerintah tuh harus bikin aturan tentang LGBT. Nah ini pas banget nih. RUU KUHP yang apa tadi isinya Pak? Mengkriminalisasi LGBT ya? Kriminalisasi LGBT. Nah kalau dari sudut pandang gue sih, gue mendukung ya tentang rencana pemerintah ini untuk mendiskusikan tentang RUU KUHP tentang LGBT ini, karena LGBT ini bukan sesuatu yang harusnya ada di Indonesia karena sangat bertentangan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan berpotensi mengancam moral generasi kita. Jadi berarti Raja ini berarti lu nih sangat mendukung ya Jaya bahwa disahkannya RUU KUHP ini gitu. Ya betul kan. Kalau gimana lu Rel? Kalau menurut lu Rel? Menurut gua sih ya, dari RUU KUHP ini ya, dia kan tadi dibilang kalau dia itu bakal mengkriminalisasi kaum LGBT ini. Jadi menurut gue sih agak sedikit aneh ya peraturannya ya. Kaum ini kan mereka kan manusia juga kan, dimana manusia itu kan memiliki hak asasi manusia, jadinya berhak ngelakuin apapun yang dia mau. Menurut gue sih aneh aja gitu. Mungkin dari Farel tuh berarti hal yang sedikit diganjil di kata kriminalisasinya berarti ya? Ya betul. Oke, nah tadi kan udah disinggung juga ya sama Farel terkait HAM nih. Nah ini menurut gue adalah hal yang menarik nih ya. Ketika RUU KUHP ini ingin disahkan oleh pemerintah, menurut kalian ini apakah RUU KUHP ini sesuai dengan HAM yang berlaku di Indonesia maupun di dunia gitu? Oke, langsung ke gue lagi aja nih Par ya. Ya boleh. Tapi ini berbicara secara global nih Par, secara dunia ya, secara universal lah. Sekarang. Bukan Indonesia lagi nih ya Par ya berarti ya. Iya. Oke, kalau memang kalau berbicara soal HAM, kalau ini orang mana yang pengen ideologinya tuh kayak tidak bisa bebas berekspresi gitu loh Pak, kayak tidak bisa bebas menentukan pilihannya, tidak bisa dia mau kemana mau apa, itu kan balik lagi ke pilihannya kan, dia pasti merasa tidak dihargai hak asasinya itu kan, kayak dia tidak bisa mempertahankan ideologinya itu loh. Jadi sudah sewajarnya sih Pak ya kalau masyarakat marah karena direnggut ideologinya dan diganti dengan ideologi lain gitu. Kalau kaum itu loh Pak maksudnya intinya, kaum LGBT-nya gitu loh, pasti marah lah kalau ini. Jadi berarti si kaum LGBT ini juga perlu adanya kebebasan berekspresi begitu? Ya betul, kalau balik ke HAM pasti seperti itu Pak. Tapi satu sisi kan mereka juga kan makhluk hidup yang harus dilindungi haknya. Jadi kayak kita juga tidak boleh berlaku semena-mena ya terhadap mereka ini nih. Cuman kalau di sisi agama ya jelas melanggar. Tapi kalau ditanya soal sesuai atau enggak tentang HAM ya tidak sesuai sih Pak. Iya. Ini gitu. Bertolak belakang berarti jadinya. Ya bertolak belakang. Oke, jadi intinya
harus adanya sesuaian lagi berarti ya antara RUU KUHP dengan HAM ini gitu ya. Harus ada jalan tengah. Oke. Kalau dari yang lain gimana nih? Kalau dari gue ya, tentang apakah RUU KUHP ini bersesuaian dengan HAM yang berlaku di Indonesia ataupun tidak. Kalau menurut gue sih, tadi kan gue bahasnya dari sudut pandang agama kan, dan emang dari sudut pandang agama bertolak belakang dengan pandangan dari sudut pandang HAM. Tapi bukan berarti agama dan HAM itu tidak berkaitan. Dalam agama kita telah mengenal istilah HAM, seperti dilarang membunuh, ya kan? Nah, di mana pembunuhan itu dilarang, nah itu kan bagian dari HAM juga. Tapi betul. Masalah ini, khusus untuk masalah ini, gue rasa kedudukannya itu agama di atas HAM. Kenapa? Karena dalam agama kita menghargai perbedaan, tapi tidak dapat mentoleransi adanya penyimpangan. Nah, kalau LGBT ini maksudnya ke penyimpangan kan, walaupun para penganut LGBT ini mengatakan kalau ini itu hanya perbedaan pendapat dan menganggap kalau agama itu tidak tolerir terhadap perbedaan pendapat, khususnya HAM ini, gitu sih kalau menurut gue ya. Oke, jadi intinya bahwa agama itu seharusnya di atas kedudukannya di atas HAM yang berlaku begitu ya. Tadi sebenarnya cukup bagus juga ya kata-kata yang sempat gue denger. Apa tadi? Kita mentoleransi perbedaan. Dapat mentoleransi perbedaan. Ya. Tapi tidak dapat mentoleransi penyimpangan gitu ya. Intinya bahwa ini tuh penyimpangan gitu yang sebaiknya di luar kendali dari HAM mungkin ya. Jadi lebih kepada kedudukan agama gitu ya. Ya betul. Apalagi kan negara kita ini negara yang beragama ya. Masyarakatnya beragama. Baik. Dari lu gimana, Rel? Kalau dari gue sih sebenarnya balik lagi sih ke yang tadi ya. Kaum LGBT ini kan juga manusia gitu kan ya. Terus juga mereka kan juga memiliki jiwa gitu. Jadinya kasihan aja sih kalau mereka dilantarkan gitu. Dimana seharusnya kan mereka kan dilindungi kan sama negara. Terutama itu kan juga udah dijelasin kan di undang-undang kalau negara tuh bakal melindungi semua warganya. Oke. Waduh. Ini keren-keren banget nih sebenarnya ya. Jawaban dari narasumber kita gitu ya. Karena banyak banget gitu sudut pandang yang kita bisa lihat dari mereka gitu ya. Jadi kita nggak cuma melihat LGBT itu dari satu sudut pandang. Tadi juga ada dari sudut pandang kesehatan, ada dari sudut pandang agama, Pancasila, negara, norma-norma negara, dan juga dari sudut pandang HAM itu sendiri gitu ya. Nah, oke. Percakapan kita malam ini sebenarnya hasilnya adalah mungkin bahwa LGBT itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja mungkin ya, karena tadi juga banyak banget ya sudut pandang yang diberi oleh narasumber kita. Tapi dari situ kita bisa melihat gitu bahwa adanya kesinggungan atau adanya pertentangan antara ideologi bangsa maupun agama dengan HAM yang berlaku mungkin ya, karena di dalam HAM itu dijelaskan bahwa harus adanya kebebasan berekspresi, tetapi di dalam agama dan ideologi bangsa itu bahwa hal itu adalah sebuah penyimpangan gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih sangat-sangat menarik, apalagi dengan adanya kabar bahwa pemerintah akan mengesahkan RUU KUHP tentang kriminalisasi LGBT. Jadi mungkin itu yang mesti perlu dipertimbangkan kembali mungkin ya dari sisi HAM dan juga sisi agama yang nantinya mungkin harus adanya jalan keluar yang seimbang gitu ya, yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia maupun seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita percakapan pada malam hari ini, ada gak nih beberapa quotes atau kalimat-kalimat yang ingin kalian sampaikan gitu terkait dengan obrolan pada malam hari ini? Boleh, the father of 1252. Boleh. Oke, gue dulu ya, boleh. Mungkin ya. Jangan hanya menjudge
pelaku LGBT ini, tapi kita juga harus merangkul serta mendoakan mereka agar kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Ya, intinya jangan menjudge tapi merangkul lah ya. Ya, betul. Gitu. Oke, mantap. Ini benar-benar asik banget sih obrolan pada malam hari ini gitu. Dan juga gue mendapatkan sebuah insight ya dari mereka gitu, bahwa ingat, baik-baiknya manusia itu adalah manusia yang mematuhi hukum agamanya dan selalu penuhi norma dan HAM yang berlaku di suatu negara. Jadi itulah insight yang gue dapat ya dari percakapan pada malam hari ini. Karena kita sudah terlalu lama berbincang kali ya, takutnya kalian pada bosen juga. Jadi ini waktunya kita berpisah dengan narasumber-narasumber kita dan juga dengan para pendengar setia kita tentunya ya. Terima kasih banyak ya kepada para narasumber. Thank you banget yang udah pada nempatin waktunya. Keren banget kalian ya. Terima kasih juga Pak udah diundang Pak. Terima kasih. Podcast yang kece ini Pak. Nah, jadi itu aja kali ya obrolan kita pada malam hari ini tentang LGBT. Dan gue Jafar, and see you next time di Cyclo Podcast. Menuju tak terbatas dengan Cyclo Podcast. Bye-bye.